Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen ekonomi syariah yang terhormat, perkenalkan nama saya Firda Apriliani dengan NIM 2210116051 dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan gambaran umum penelitian sebagai bagian dari proses pendaftaran tugas akhir saya. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh pendapatan per kapita, inflasi, dan harga emas terhadap jumlah penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang disebut ZIS di Indonesia tahun 2017 hingga 2024. Baik, mari kita mulai dengan melihat latar belakang dari penelitian ini. Ada beberapa poin penting yang mendasari pemilihan topik penelitian ini. Yang pertama, kita melihat adanya kesenjangan antara potensi ZIS dan realisasi penerimaannya. Berdasarkan data Basnas, potensi ZIS nasional di tahun 2023 itu mencapai 327 triliun. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawahnya, yaitu hanya sekitar 22,47 triliun atau kurang dari 10%. Nah, rendahnya realisasi dibanding potensi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam optimalisasi penghimpunan ZIS nasional. Maka dari itu, kesenjangan yang signifikan ini menjadi pertanyaan besar yang perlu kita teliti lebih dalam. Kemudian, kedua, adanya fluktuasi pendapatan per kapita yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk berzakat. Nah, meskipun pendapatan per kapita di Indonesia cenderung meningkat, pada tahun 2023, menurut World Bank, Indonesia ini mencapai 4.580 US dollar. Namun, kita tidak bisa melupakan juga dampak pandemi COVID-19 yang sempat menurunkan pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan per kapita ini secara teoritis seharusnya meningkatkan juga kemampuan dan juga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Nah, karena zakat sendiri diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai nisab dan juga haulnya. Namun, apakah peningkatan pendapatan per kapita ini secara realitasnya berkolerasi positif dengan peningkatan penerimaan ZIS Indonesia? Nah, hal itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian, poin selanjutnya ialah mengenai tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli dan pola konsumsi masyarakat. Menurut BPS sendiri, Indonesia itu mengalami lonjakan inflasi di tahun 2022, yaitu mencapai 5,51%. Nah, eh, inflasi tersebut menjadi inflasi tertinggi dalam 7 tahun terakhir akibat kenaikan harga energi dan juga pangan. Nah, inflasi yang tinggi ini membuat sebagian masyarakat prioritasnya itu bergeser pada kebutuhan pokok mereka, sehingga mempengaruhi juga kemampuan mereka untuk membayar ZIS. Dan terakhir, kenaikan harga emas yang mempengaruhi nisab zakat dan jumlah zakat yang dibayarkan. Fluktuasi harga emas ini sangat relevan karena emas sendiri sering dijadikan acuan dalam perhitungan nisab zakat mal. Nah, dari keempat poin inilah saya melihat adanya fenomena-fenomena menarik yang mendorong saya untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sih faktor-faktor tersebut akan saling berkaitan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut juga, penelitian ini menjadi sangat penting dan memiliki urgensi yang kuat. Pertama, urgensi penelitian ini adalah untuk mendukung optimalisasi penerimaan zakat di Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja ini yang mempengaruhi penerimaan ZIS adalah langkah yang sangat penting untuk mengoptimalisasi potensi ZIS yang besar di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait seperti OPZ akan merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan penghimpunan ZIS yang pada akhirnya akan memperkuat peran ZIS dalam pembangunan nasional. Kemudian urgensi kedua, topik ini juga relevan dengan isu ekonomi terkini karena periode penelitian yang dipilih itu dari tahun 2017 hingga tahun 2024 mencakup berbagai kondisi ekonomi mulai dari kondisi normal, kondisi pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi hingga lonjakan inflasi dan kenaikan harga emas global yang mempengaruhi daya beli dan juga pola zakat masyarakat. Hal ini juga menjadikan periode ini merupakan kaya akan data. Dan yang terakhir, penelitian ini mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan karena optimalisasi ZIS ini dapat mempengaruhi kuat program perlindungan sosial dan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan nasional.
Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian metode penelitian, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Berikut adalah beberapa poin penting terkait metode yang akan saya terapkan. Pertama, mengenai definisi operasional, di mana variabel dependen atau variabel Y yang diambil ialah jumlah penerimaan ZIS. Kemudian ada variabel independen, yaitu pendapatan per kapita sebagai X1, inflasi sebagai X2, dan juga harga emas sebagai X3. Kemudian untuk pengukuran variabel sendiri, variabel pertama adalah penerimaan ZIS sebagai Y, di mana indikatornya adalah total jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun secara nasional dengan satuan rupiah dan juga sumber dari laporan tahunan Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian yang kedua adalah variabel pendapatan per kapita sebagai X1, di mana indikatornya adalah rasio pendapatan nasional bruto atau PNB terhadap jumlah penduduk, kemudian satuannya rupiah, dan juga sumbernya dari website World Bank. Kemudian yang ketiga, variabel inflasi sebagai X2, di mana indikatornya adalah data inflasi Indonesia yang terjadi di tahun 2017 hingga 2024 secara kuartal dengan satuan persen dan juga sumber website resmi Bank Indonesia. Dan terakhir, variabel harga emas dengan X3 dengan indikator harga yang terbentuk dari hasil publikasi dengan satuannya rupiah dan juga sumbernya dari PT Aneka Tambang atau Antam atau website investing.com. Kemudian untuk populasi, di mana populasi dalam penelitian ini adalah data pendapatan per kapita, inflasi, harga emas, dan juga penerimaan ZIS tahun 2017 hingga 2024 yang sudah diterbitkan dengan sampel, di mana penelitian ini menerapkan metode pengambilan sampel yaitu sampling jenuh, di mana kriteria yang dijadikan rujukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah melibatkan data time series melalui data dari tahun 2011 hingga 2024. Kemudian jenis datanya ialah kuantitatif yang isinya terdapat angka-angka kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Kemudian ada sumber data, di mana sumber data yang kami ambil ialah data sekunder, di mana data ini dari pendapatan per kapita, inflasi, dan harga emas yang diperoleh masing-masing dari website World Bank, Bank Indonesia, dan juga website investing. Untuk data penerimaan ZIS ini diambil dari website Basnas. Kemudian ada pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan juga studi pustaka. Dan terakhir merupakan teknik analisis data, di mana ada 4 bagian, yaitu analisis statistik deskriptif, uji regresi time series, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis. Baik, demikian paparan singkat saya mengenai gambaran umum penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi, dan Harga Emas terhadap Jumlah Penerimaan ZIS di Indonesia tahun 2017 hingga 2024. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang ekonomi syariah, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.